Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai nusaku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Miftahul Janah Cakung, Jakarta Timur. Seperti yang telah kita saksikan tadi di awal pembukaan, kita telah menayangkan sebuah tayangan yang memberikan kembali warning bagi kita bahwa anak-anak kita sekarang lahir di era teknologi, di era keterbukaan. Ini adalah beban berat bagi orang tua, bagaimanakah mengajarkan anak-anaknya. Dan itulah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru kita Ustazah Kotrunada Syatiri dan Ustazah Syifa Nur Fadilah yang akan mengangkat tema menjaga pergaulan anak dalam Islam. Dan seperti biasa pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah nanti kami siapkan 3 segmen khusus untuk Anda untuk mendalami tema ini. Untuk kami persilakan bagi Anda yang ada di rumah untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bitta'allum wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ulama'il atqiya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati dan yang saya sayangi Ustazah Syifa Nur Fadilah, kita doakan beliau senantiasa Allah limpahkan kebaikan dan keberkahan. Ustadz Agung juga kita doakan mudah-mudahan beliau sehat dan senantiasa dipelihara kehidupannya, rumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, wabil khusus para alim ulama dan juga para pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang insya Allah semuanya dalam keadaan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita membahas tentang masalah bagaimana peranan orang tua dalam mendidik anak. Anak adalah amanah. Anak adalah karunia yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada kita. Anak juga adalah aset.
Oleh karenanya perlu dan amat sangat penting bagi kita orang tua untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Siapa yang memiliki peranan penting tentu adalah kedua orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Semua anak Adam, semua anak yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang suci. Maka kedua orang tualah yang akan membentuk, yang akan menjadikan bagaimana kelak anak kita ini. Apakah dia memiliki agama yang seperti apa, bagaimana kelak nanti akhlaknya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana dan bagaimananya. Ini semua adalah peran dari kedua orang tua, baik ibu maupun bapak. Bukan hanya peran ibu saja, tentu juga peran dari seorang ayah. Ayah dan ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter anak agar anak yang kita miliki yaitu amanah dari Allah. Aset kita baik aset dunia, aset akhirat insya Allah akan membawa dampak yang baik buat kita juga dunia dan akhirat. Oleh karenanya peran yang sangat penting ini harus kita jadikan perhatian penuh. Yang harus kita siapkan ada dua modal yang sangat penting untuk anak-anak kita ini bisa meniti kehidupannya agar selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, berikanlah modal ilmu agama. Karena dengan modal ilmu agama, di dunia dia pasti akan mendapatkan jalur yang benar. Di hari akhirat kelak nanti dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan di dunia, insya Allah ganjarannya nanti di yaumil qiyamah. Orang kalau pengen bahagia di dunia, bahagia akhirat, modal utama tentu kita punya ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bila ilmi. Siapa yang pengen dapat dunia maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, siapa yang ingin mendapatkan akhirat maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang ingin mendapatkan kedua-duanya fa'alaihima bila ilmi, maka raihlah dunia dan akhirat dengan ilmu. Tentunya ilmu agama. Alhamdulillah, tentunya ini orang tua memiliki peranan yang sangat penting ibu ya. Bapak-bapak juga kumpul di sini, alhamdulillah kita pada siang hari ini akan mendapatkan, akan sharing ilmu-ilmu bagaimana supaya ini kita kelak sebagai orang tua yang memiliki kualitas dalam mendidik anak-anak kita. Satu, tanamkan ilmu agama. Yang kedua, yang tidak kalah penting, ini adalah mengenai masalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau akhlak yang baik ini sebagai pelengkap, tentu menjadi penyempurna seorang anak atau kita semuanya. Ketika kita memiliki ilmu yang tinggi tapi tanpa disempurnakan, tanpa diiringi dengan akhlak yang baik, sepertinya tidak dinilai. Ilmunya ada tapi akhlaknya kurang juga. Atau akhlaknya sangat bagus, ilmunya enggak ada, kayaknya kurang sempurna. Yang harus dimiliki adalah modal pertama ilmu agama, yang kedua adalah akhlakul karimah. Kalau punya ilmu agama, maka kita atau khususnya anak-anak kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena dengan ilmu agama betul-betul dituntun syariat. Agama Islam sudah menuntun kita. Tentunya tuntunan kita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua perkara kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau pegang kedua ini tidak akan pernah tersesat abadan abada, selama-lamanya. Yang pertama Al-Qur'an dan yang kedua adalah sunnah. Inilah modal kita dan kita harus menggali dan mencari bagaimana ilmunya Allah. Tentunya sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian akhlak. Kalau tadi dengan ilmu agama maka anak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi dengan akhlakul karimah maka anak akan tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Jadi tentu kita orang tua ingin memiliki anak yang soleh-solehah. Kita ingin memiliki anak yang betul-betul tuntunan yang tidak salah. Relnya rel dari Al-Quran dan Sunnah. Tentunya peranan kita amat sangat penting. Dua modal ini insya Allah akan kita fokuskan, akan kita perhatikan agar kelak
anak kita menjadi anak bukan hanya soleh-solehah, tapi anak yang memang diharapkan sesuai dengan syariat. Anak yang memang sesuai dalam tuntunan agama Islam, bahagia di dunia, insya Allah juga bahagia kelak di hari akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu alhamdulillah pada siang hari ini kita membahas pembahasan yang sangat istimewa. Mudah-mudahan pembahasan dari yang akan didapat sharing kita pada siang hari ini akan meningkatkan kualitas baik bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau pemirsa di TV One yang menyaksikan tayangan pada siang hari ini bisa mengambil ilmunya, meningkat kualitas kita, juga insya Allah akan meningkat kualitas anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Nada yang telah menyampaikan mukadimah bagi kita. Insya Allah itu nanti menjadi bahan kita untuk berdiskusi, tanya jawab di segmen 3, 4, dan 5. Untuk itu kami persilakan Anda para jemaah di Masjid Miftahul Jannah dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk segera mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda atau mungkin Anda akan berbagi permasalahan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema mendidik anak-anak kita dalam pandangan Islam. Dalam segmentasi berikut ini, Ustazah Syifa akan mengajak kita untuk tentu saja mencermati fenomena yang saat ini yang terjadi barangkali dihadapi oleh anak-anak kita adalah berkaitan dengan pergaulan bebas. Secara fisik, anak-anak kita memang menurut kepada kita, tapi ingatlah anak-anak kita ada sesuatu yang digenggamnya di setiap saat dan itu menjadikan mereka bisa berpikir sendiri dan bahkan mereka bisa memutuskan dengan keputusan sendiri. Lantas bagaimanakah kita sebagai orang tua mampu menghadapi kondisi seperti ini? Silakan Ustazah. Terima kasih Mas Agung atas waktunya, Ustazah Nada, guru saya yang tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Para bapak, ibu jamaah Masjid Miftahul Jannah, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Para jamaah TV One Damai Indonesiaku di rumah yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Islam dinul ukhuwah. Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan, pergaulan antar sesama, interaksi antar manusia. Bisa kita lihat dari semenjak Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, pertama kali kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan hal-hal yang lain. Bukan perekonomian, bukan membangun gedung dan lain sebagainya. Tapi al-ikha, persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Oleh karenanya, karena kebijakan Rasul ini kaum muhajirin dan ansor tidak ada yang bertikai lagi. Tidak ada yang saling cemburu lagi. Tidak ada yang saling sikut lagi. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan betapa pentingnya pergaulan dan persaudaraan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Amin. Allah, Masya Allah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kita dengan Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Lita'arofu, lamnya ini lam lita'alil. Ta'arofu lil bina musyarakah yang artinya saling. Jadi kita hidup itu enggak boleh egois Bapak Ibu. Kita tidak boleh individualis. Mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa mau berinteraksi dengan yang lain. Na'udzubillahi min
zalik. Tapi bukan berarti Islam sangat-sangat menganjurkan pergaulan, lantas kita melewati batas yang sudah disyariatkan Islam. Bergaul dengan liar, bergaul dengan bebas, bergaul tanpa aturan syariat. Kenapa Islam sangat melarang pergaulan bebas? Pertama ini bisa merusak pelakunya. Bukan hanya pelaku tapi orang-orang di sekitar. Secara sosiologis, orang kalau dia bergaul, dia bisa jadi orang yang mempengaruhi, bisa jadi orang yang dipengaruhi, betul tidak? Kita gaul sama orang solih, jadi orang solih juga. Gaul sama tukang gosip, kerjaannya tiap hari gosip. Gaul sama orang yang iri dengki sama orang lain, tiap hari hati kita kena penyakit hati. Jadi secara dampak sangat negatif, makanya Islam melarang. Yang kedua, dilarang pergaulan bebas oleh Islam karena pergaulan bebas menghalangi kita untuk mencapai tujuan maqasidus syariah. Al-maqasid asy-syariah. Apa itu? Hifzul akal, menjaga akal. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafas, menjaga diri kita. Zaman sekarang Bu, Pak, jamaah sekalian Damai TV One, banyak sekali pergaulan bebas yang sudah mengarungi anak-anak kita. Di antaranya ada perzinahan sebelum menikah. Ada pecandu alkohol, ada lagi tawuran bebas, pemakaian obat-obatan narkotika. Belum lama ada kasus anak yang kenalan lewat media sosial, begitu ketemu sama yang dia suka, ternyata diculik selama 1 minggu, dijual lagi, diperkosa lagi sama dia. Na'udzubillahimin. Bapak Ibu sayang anak atau tidak? Anak kalau maghrib belum pulang dicariin gak? Benar? Ayam belum pulang dicariin sampai ke kandang-kandangnya. Ini anak perawan jam 6 belum pulang. Kadang-kadang dibiarin, ditelepon juga tidak. Maka banyak zaman sekarang anak yang masuk dalam kategori 2159. Apa itu? 2 nafsu menjadi 1, 5 menit 9 bulan. Akhirnya nikahnya Yasin Tabarok. Malamnya jadi pengantin, siangnya berojol orok. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebagai orang tua, kiat-kiat agar anak-anak kita tidak masuk ke dalam jurang pergaulan bebas. Pertama, kita harus selektif dalam memilih teman. Baik kita, keluarga kita, anak-anak kita harus dinasehati. Diingatkan lagi, nak, kalau milih circle pertemanan yang baik ya nak, gabung sama orang-orang solih ya nak. Lihat teman kamu, almar'u ala dini khalilihi, kata Rasulullah. Seseorang itu bagaimana agama temannya. Kalau temannya baik, kita ikut baik. Kalau temannya tidak baik, kita juga jadi orang tidak baik. Bapak Ibu sekalian Damai TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan lupa kita minta doa sama Allah. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang solih. Mudahkan aku bergaul dengan orang-orang solih. Ada ungkapan yang mengatakan kun ma'allah. Idza lam takun ma'allah, fakun ma'aman ma'allah. Jadilah kalian orang-orang yang dekat sama Allah. Kalau kita nggak bisa dekat sama Allah, maka jadilah orang yang dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah. Jadi sebisa mungkin kumpul sama orang solih. Ibu bapak sekalian, orang yang bergaul dengan orang solih itu pilihan. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan lam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih. Tidak akan bisa bergaul sembarangan orang dengan orang-orang solih kecuali Allah yang menghendaki kita bisa berkumpul dengan orang-orang solih. Insya Allah. Ini kayak gini ibu-ibu datang ke TV One, Masya Allah pengajian. Ini berkumpul dengan orang-orang solih. Depan kita orang solih semua, insya Allah. Ini jadi nyamber kebaikannya buat kita semua. Jadi kiat-kiat agar kita bisa menghindari pergaulan bebas. Pertama, lebih selektif milih teman, pilih-pilih. Ya. Yang kedua, dalam kitab Sifwatus Safwa dijelaskan Imam Abu Bakar bin Abdullah mengatakan, kalau kita pengen bergaul dalam masyarakat, dalam keseharian kita, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, idza ra'aita man huwa akbaru minka. Kalau kamu ketemu orang yang lebih tua, lebih sepuh, lebih jauh umurnya dari kita, fakul, maka katakanlah, hadza sabaqani bil imani wal amalis salih fahuwa khairun minni. Orang ini yang lebih tua dari aku, lebih banyak amal solihnya, lebih beriman sama Allah, dan aku yakin
selama hidupnya dia lebih baik daripadaku. Jadi kalau ketemu yang tua begitu Bu, ya kita selain harus hormat, kita bilang kita masih ketinggalan dalam amal solih. Yang kedua, wa idza ra'aita man huwa asgharu minka. Kalau kamu ketemu orang-orang yang lebih muda, lebih kecil dari kita, jangan lantas marah. Pak, Bapak, kalau udah biasa jadi imam masjid, ada yang muda jadi imam masjid marah atau enggak? Benar. Jadi terkadang hati kita masih ada iri dengkinya. Padahal kata Imam Bakar bin Abdullah mengatakan kalau ketemu yang lebih muda, fakul maka katakanlah sabaqtuhu ila zunubi wal ma'asi fahuwa khairun minni. Aku ternyata lebih tua dan lebih banyak aku yakin dosa daripada yang masih muda. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, etika yang diajarkan oleh Islam adalah kita harus senantiasa menjaga ucapan dan perkataan kita. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Insyaallah kita bisa menerapkan adab-adab bergaul sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustazah dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah. Sesaat lagi kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan sekali lagi terima kasih juga pemirsa di rumah yang telah mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan baru saja tadi kita saksikan sebuah tayangan yang memang di minggu-minggu ini sangat viral sekali tentang spirit doll yang lama-lama akan menjadi scary doll begitu ya. Jadi ada boneka yang konon katanya diisi oleh arwah. Padahal kita tahu kalau orang meninggal itu arwahnya sudah nggak mungkin kembali ke bumi. Nah sebelum kita lanjutkan lagi untuk tanya jawab dengan para jemaah yang ada di sini, mungkin Ustazah Nada sedikit ingin memberikan komentar tentang apa yang baru saja kita saksikan. Silakan. Iya, Masya Allah. Terima kasih Mas Agung. Kalau saya memang melihat tayangan tadi, kita harus membedakan nih antara karya seni manusia dengan makhluk ciptaan Allah. Ini kadang-kadang beda-beda tipis nih. Yang namanya karya seni ciptaan manusia itu nggak bisa berubah-ubah. Apa di antara karya seni ciptaan manusia, boneka, patung, ya, pahatan misalnya, itu adalah karya seni manusia. Mau sampai kapanpun nggak akan berubah. Mungkin ibu punya boneka yang dari kecil disimpan, akhirnya sekarang jadi pajangan, nggak berubah-ubah kan? Ibunya semakin tua itu nggak berubah juga segitu aja gitu. Berbeda tentunya dengan makhluk. Kalau makhluk ciptaan dari Allah akan tumbuh kembang dengan sendirinya atas kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang harus kita bedakan secara jernih, secara pikiran nalar kita yang sehat, bahwasannya bedakanlah antara makhluk. Tentu ketika kita berhadapan dengan makhluk, perlakukanlah sebagaimana memang makhluk ciptaan Allah. Tapi ketika kita berhadapan dengan karya seninya manusia, kita boleh menyenanginya, kita suka mengaguminya karena indah. Tapi hanya sebatas itu, jangan sampai berlebihan. Khawatirnya kalau kita menyanjung secara berlebihan, ini kan setan masuknya kan dengan cara yang sangat cerdas. Nggak mungkin setan itu masuk dalam keadaan yang ayo langsung syirik, ayo langsung menjadi orang yang musyrik, nggak mungkin. Setan itu pandai dan cerdas. Dia mencoba mengelabui keimanan kita, mencoba untuk mengalihkan pandangan kita agar sesaat demi sesaat berubahlah yang namanya keimanan kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah Ustazah Syifa, bahkan si boneka ini konon katanya diajak berdialog dan diyakini dia kemasukan jin atau apa, dan dalam mimpinya dia muncul minta apa begitu. Gimana yang mengomentari? Menarik sekali Mas Agung, Masya Allah. Jadi sebenarnya hukum asal boneka itu mubah. Diperbolehkan, anak-anak kecil main boneka buat hiasan diperbolehkan. Tapi kemudian menjadi haram ketika siapa yang menggunakannya. Ketika boneka itu diisi arwah, boneka itu dijadikan hal-hal yang merubah ketauhidan kita kepada Allah, itu menjadi sesuatu yang haram. Sama seperti pisau itu kalau dipegang sama chef yang handal jadi makanan enak. Tapi kalau dipegang sama pembunuh bisa ngebunuh orang. Tergantung cara pemakaiannya seperti apa. Nah ternyata kalau kita telisik lagi, orang-orang yang menggunakan boneka ini untuk keperluan arwah, kemudian mendapatkan ketenangan, ini kan berarti sudah menghilangkan dua hal. Apa dua hal ini? Yang pertama, dia menghilangkan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Imam Az-Zahabi mengatakan, salah satu dosa yang paling besar itu kabairiz dzunub adalah asyirku billah, menyekutukan Allah.
Walaupun kelihatannya sepele, ayo dicari babysitter buat boneka ini. Nanti kalau malam bisa jalan, bisa ngomong katanya. Nah ini sudah syirik kepada Allah, apalagi dia mengatakan dengan dia mengasuh boneka ini dia mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Itu sudah menilai menghilangkan nilai ketauhidan yang pertama. Yang kedua menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Dalam tinjauan moderasi beragama harus kita lihat bahwa segala sesuatu yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, terutama manusia-manusia yang berakal, itu tentu harus dicegah. Kalau kita lihat secara akal, kok iya orang bisa membesarkan boneka seperti bayi gitu ya, bisa dia merawat boneka seperti bayi, kan tidak masuk akal. Secara nalar, secara hati, pikiran kita, oh ini nggak benar nih, kayaknya harus dibawa ke psikolog nih. Ada sesuatu yang terjadi gitu. Jadi siapapun itu, apapun itu yang kita nilai bisa memberikan faedah kepada kita itu musyrik namanya. Jadi jangan sampai kita menggeser nilai ketauhidan apalagi meminta kepada selain Allah. Nauzubillahi min dzalik. Baik, terima kasih dan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sudirman. Kami persilakan yang akan dijawab oleh Ustazah Nada. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustazah, kemajuan teknologi saat ini sangat luar biasa, terutama di media sosial. Dan itu sangat berdampak sekali kepada pergaulan anak-anak kita, terutama yang mungkin yang perempuan ya, menuju kepada pergaulan bebas. Bagaimana kalau dilihat dari sudut kacamata Islam dan dampaknya terhadap masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ustazah Nada. Baik, terima kasih pertanyaannya. Itu memang tidak bisa kita hindari, ya. Memang sudah menjadi sunnatullah. Kehidupan zaman ibu-ibu dengan zaman anak-anak ini berbeda fase, berbeda masa. Makanya kata Nabi, didiklah anak-anak kita sesuai dengan masanya. Nah, jadi intinya apa? Bahwasannya kita tidak bisa menghindari itu. Ya, mungkin kalau kita membatasi anak dengan gadget pun juga rasanya sulit. Apalagi sekarang banyak hal yang memudahkan komunikasi dengan guru misalnya, kondisi pandemi yang mengharuskan seorang menggunakan gadget misalnya, atau bahkan ada grup komunitas teman-teman dia yang mungkin bisa mudah untuk berkomunikasi kaitan dengan ilmu pelajaran misalnya. Jadi kita tidak bisa hindari. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Tentunya kita mencoba masuk ke dalam kehidupannya anak-anak kita. Kita nggak bisa memalingkan atau kita tidak bisa menghindari itu, sehingga tapi kita yang masuk. Kita masuk ke dalam kehidupan anak-anak sehingga kita pun harus tahu apa yang namanya media sosial, apa yang namanya mohon maaf Facebook misalnya, media sosial seperti apa yang sedang digemari oleh anak-anak kita mencoba masuk ke dalamnya. Bukan berarti kita ini masuknya dalam keadaan yang harus kita juga member juga, tapi kita mencoba komunikasi dengan anak. Kita komunikasi dengan anak, kemudian kita tahu apa sih yang bisa didapat dari media sosial tersebut. Ya, jadi kita tahu betul ilmu-ilmu tentang globalisasi saat ini. Apa sih, gimana cara mengakses media sosial untuk mengakses YouTube misalnya, mengakses hal-hal yang memang mudah sangat untuk dijangkau oleh anak-anak kita. Kita harus paham. Jadi jangan kita anti media sosial. Ketika kita mengadakan anak kita ini benar-benar sama media sosial, sama yang namanya gadget itu sangat cinta. Kita nggak anti. Justru kita ini orang tua harus masuk ke dalam kehidupannya. Kita seiring sejalan bersama mereka, kita pantau, kita lihat bersama. Kalau seandainya sudah ada yang keluar dari koridor Islam, maka kita sampaikan dengan bahasa yang ngikutin anak-anak kita sekarang. Kalau zaman dulu kita dengan bahasa yang seperti doktrin atau seperti sebuah instruksi, itu mudah untuk difahami. Karena sekarang ini kan pergaulan sangat berpengaruh. Sehingga bahasa komunikasi sangat diperlukan. Jadi yang pertama, sekali lagi, ibu bapak masuklah ke dalam kehidupan mereka. Jangan anti dengan media sosial. Yang kedua, ajak komunikasi. Insya Allah dengan komunikasi yang baik dengan anak dengan orang tua tidak menjadi ada gap. Tentunya akan sering sejalan.
insya Allah. Menarik sekali dengan memahami hadis seperti yang disampaikan Ustaz tadi. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Artinya orang tua pun juga menjadi orang tua yang cerdas. Nah seringkali dialog kita buntu lantaran orang tua sering mengatakan dulu waktu zamannya mama, dari mamanya mama begini. Nah ini sering kita paksakan kepada anak. Ustazah bagaimana menjelaskan ini? Iya, dan disitulah kalau memang zaman dulu majelis-majelis ilmu mungkin kurang ya. Sangat jarang sehingga mungkin kita bisa memahami orang yang cinta dengan majelis ilmu, dengan kajian ilmu di zaman dulu itu mohon maaf di usia 50 tahun ke atas, bahkan 60 tahun ke atas. Tapi berkembang saat ini adalah bahwa yang suka dengan kajian-kajian ini ada yang remaja, 15 tahun sudah senang dengan kajian, baru menikah sudah senang dengan kajian. Itu adalah satu wadah, satu media yang harus kita manfaatkan. Sekali lagi jangan anti dengan majelis-majelis ilmu. Disitulah tempat kita untuk meningkatkan kualitas kita dan juga lagi-lagi jangan juga kita menutup diri. Kita komunikasi dengan sesama ibu-ibu misalnya, pasti satu dengan lainnya dengan sharing itu bisa akan bertukar pikiran. Ya, artinya komunitas yang kita miliki akan berkembang juga lah kualitas diri kita. Baik, terima kasih dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damen Usaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan Usaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh Ibu Subaidah yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendidik anak di dalam keluarga ya ada ayah dan ibu. Tapi kadang-kadang ayah selalu berpendapat bahwa mendidik anak itu adalah tugas ibu. Nah karena merasa sebagai ayah itu kerja di kantor ya setiap hari gitu. Jadi gimana kita caranya menyikapi hal tersebut? Gimana kita memberikan pengertian kepada anak bahwa ayahnya juga bisa mendidiknya gitu dan ikut andil dalam mendidik mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Subaidah. Ini memang mindset kita di kebanyakan rumah tangga. Bapak cari duit, ibu yang di rumah. Padahal ternyata tidak demikian. Silakan Ustazah Syifa. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tujuan pernikahan itu bukan hanya mencari as-sakinah, ketenangan. Tapi bagaimana juga ketika kita diamanahi seorang anak, keturunan, di situ ada tanggung jawab yang krusial yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Ya, makanya ada ungkapan yang mengatakan al-ummu madrasatul ula wal ab mudiruha. Ibu sekolah pertama buat anak-anaknya dan ayah adalah kepala sekolah. Bagaimana satu sekolah itu akan berhasil kalau tidak ada kepala sekolah yang memimpinnya dengan baik. Maka di sini harus ada kerjasama, kurikulum yang baik yang diterapkan oleh seorang ibu, begitu juga kepemimpinan dan perintah yang baik dari seorang ayah. Kalau dua-duanya disinergikan, disatukan dalam mendidik anak, insya Allah anak pun akan terhindar dari pergaulan bebas. Nyatanya kenapa anak-anak kita banyak yang larut dalam pergaulan bebas? Ternyata ada dua faktor penyebabnya. Pertama faktor internal, yang kedua eksternal. Faktor internal itu dari dirinya sendiri, individualnya sendiri. Dirinya yang penasaran, ini apa ya obat-obatan? Bagaimana ya rasanya mohon maaf berkholwat antara laki-laki dengan perempuan? Bagaimana ya pacaran itu ya? Aduh pengen nyoba deh. Nah itu kan salah satu kesalahan yang terdapat berasal dari dirinya. Ya, faktor internal. Ada yang kedua faktor eksternal. Nah faktor eksternal itu ada dua. Keluarga, ruang lingkup terkecil dalam masyarakat, yang kedua adalah lingkungan, kultur. Ya, makanya kalau nyari tempat tinggal setelah menikah, yang pertama kali harus dilihat adalah lingkungannya. Selain kita sebagai suami istri juga harus mempersiapkan ilmu. Karena kalau pernikahan tanpa ilmu, bagaimana nanti mau membesarkan, mendidik anak-anak kita ke depannya. Ya, jadi orang tua, baik ayah atau ibu itu punya tanggung jawab yang sama terhadap anak-anaknya. Dan keduanya harus sama-sama mengutamakan ilmu. Tidak boleh ini tugas kamu, ini tugas aku nyari duit, tugas kamu megang anak. Jadi kalau aku sudah nyari duit sampai rumah aku nggak ada lagi megang anak. Nah ini namanya egois.
ya. Salah satu keberhasilan pendidikan anak adalah orang tua yang saling support dalam mendidik anak gitu. Jadi kalau ada ayah yang tidak sadar diri untuk mendidik anaknya, itu harus diajak komunikasi lagi, 4 mata. Bilang ya, ini anak hasil cinta kita ya. Bukan saya doang yang mau, ayah juga mau ya. Bukan saya doang yang menyebabin anak ini lahir ke dunia, ayah juga gara-gara ayah nih anak lahir. Gitu ya. Jadi tanggung jawab ayah itu bukan hanya memberi makan, bagaimana juga bisa memberi asupan pendidikan, asupan rohani, asupan akhlak kepada anak-anak kita. Jadi kalau cuma dari sisi ibunya tapi sisi ayahnya tidak mendukung, maka biasanya anak-anak yang seperti ini, mohon maaf dari beberapa data yang saya baca, ternyata anak-anak yang masuk ke dalam golongan LGBT, salah satunya adalah anak-anak yang kurang bonding dari ayahnya. Tidak ada perhatian lebih dari ayahnya. Mereka tidak punya sosok laki-laki dalam mengajak komunikasi di rumah itu. Jadi ibunya saja yang ditemuin. Maka nggak aneh kalau emaknya pakai jilbab, anaknya tiba-tiba pakai jilbab juga. Padahal anaknya laki-laki gitu ya. Kenapa? Yang ditengok ibunya terus. Tidak ada sosok ayah yang menjadi contoh. Jadi kalau ayah punya waktu luang itu harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama ajarkan anak-anak kita sesuai kodratnya masing-masing. Wallahu a'lam Luar biasa bishawab. sekali. Baik, selanjutnya dari pertanyaan Instagram ini, Sasti. Nah ini kalau tadi kita berdiskusi dari sudut pandang orang tua ini Ustazah. Sekarang sudut pandang seorang anak yang lagi curhat kepada Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimanakah cara menyikapi sikap orang tua yang masih belum bisa menerima pergaulan remaja di zaman sekarang? Bagaimana saya bersikap sebagai anak sementara orang tua sangat ketat sekali, ketakutan sekali kepada saya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah mungkin overprotective atau seperti apa. Ini kan sudut pandang anak seperti ini. Lantas bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dua perbedaan ini Ustazah? Baik, terima kasih Mas Agung. Masya Allah ya, itu curhatan dari seorang anak. Nah, yang harus dilandasi satu hal bahwasannya harus adanya rasa husnuzon satu dengan yang lain. Anak husnuzon berprasangka baik kepada orang tua dan orang tua pun juga harus berprasangka baik kepada anak. Kita sebagai orang tua juga jangan mendoktrin atau menyampaikan hal-hal yang ingin selalu diikuti, ingin selalu didengar. Tapi kita juga sesekali mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Ya, jadi memang kalau zaman dulu lagi-lagi kalau zaman dulu nggak ada jeda atau nggak ada space untuk kita memberikan pertanyaan kepada orang tua. Karena memang zaman seperti itu tidak terlalu banyak fitnah di akhir zaman. Tapi saat ini luar biasa, anak kita nih gadget udah di tangan. Pergaulan sudah sangat mudah sehingga mereka bisa membandingkan bagaimana orang tuanya memperlakukan dirinya dan juga bagaimana orang tua temannya memperlakukan temannya. Jadi itu yang harus difahami bahwasannya ketika zaman dulu kita tidak ada perbandingan. Tapi kalau anak sekarang ini mereka banyak punya perbandingan ya, dari handphone, dari pergaulan dan sebagainya. Nah jadi harus ada rasa empati, harus ada toleransi, tapi toleransi yang tidak kebablasan. Rasa husnuzon, baik sangka anak kepada orang tua bahwasannya ini anak harus berprasangka baik kepada orang tua. Tentu nggak ada kok orang tua yang ingin menjerumuskan anak. Dengan pengaturan yang sebaik-baiknya, ayo kalau bisa jam 5 sudah di rumah, itu berarti rasa positive thinking seorang anak kepada ibu bahwasannya tidak ingin anaknya ini celaka misalnya. Tentu juga ada rasa husnuzon, baik sangka dari orang tua kepada anak. Jangan melulu, lagi-lagi tadi, apa yang disampaikan oleh anak, apa yang disampaikan oleh seorang ibu harus didengar. Tapi satu masa coba aja komunikasi. Ada baiknya kok mencoba mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Insya Allah komunikasi yang terjalin baik ini menjadi modal dasar utama orang tua dengan anak akan menjalani meniti kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Nah seringkali orang tua mungkin cara menunjukkan kasih sayang yang amat sangat kepada anak adalah overprotective. Nah ini kadang-kadang sering disalahartikan oleh anak ini, Bunda. Iya betul, overprotective tadi adalah sifat yang wajar tentunya ya. Kita sebagai orang tua, kenapa overprotective? Mungkin anak-anak yang di luar sana menyaksikan, karena memang sekarang fitnahnya sudah amat sangat merajalela. Oh luar biasa, overprotective ini memang kadang-kadang diperlukan juga bagi orang tua, karena sangat dahsyat fitnah yang terjadi akhir-akhir ini.
Mungkin kalau kita melihat berita, kita melihat media, atau kita melihat informasi-informasi dari gadget misalnya, sudah banyak sekali hal-hal yang tidak diharapkan yang terjadi, bahkan terjadi pada anak yang di bawah umur. Tentunya dasar itulah sehingga kita overprotective, sangat wajar. Nah tinggal lagi-lagi Ustadz Agung, komunikasi. Sesungguhnya orang tua dengan anak jangan anti dengan komunikasi. Jangan anti dengan, karena kenapa? Kadang-kadang kalau lagi makan, ibunya main handphone, ayahnya main handphone, anaknya main handphone. Nah itu coba bisa dihindari. Cari satu hari, betul itu realita. Nah coba dicari dalam satu hari berapa menit, berapa waktu, kalaupun di rumah tidak, ajak pergi meskipun cuma deket deh. Tapi di mobil nggak ada handphone ya, kita ngobrol, kita komunikasi, kita sharing. Insya Allah anak mendengarkan apa yang orang tua inginkan dengan positive thinking. Betul. Positive thinking, orang tua juga mendengarkan apa yang anak inginkan, positive thinking. Insya Allah overprotective yang dibentuk oleh anak, overprotective yang dibentuk oleh orang tua akan dipahami oleh anak. Tuh lihat, sekarang ibu kenapa nih pengen sangat menjaga kamu maghrib jangan di luar, karena terjadi ada yang semacam ini. Kasih sayang seorang ibu tidak berlebihan karena kondisi saat ini sudah amat sangat mengkhawatirkan. Jadi dengan komunikasi, positive thinking satu dengan yang lain, rasa berpikiran yang sangat baik satu dengan yang lain, insya Allah akan meluruskan semuanya. Baik, terima kasih dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Besaku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa dari pertanyaan Bapak Nandang. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Jadi kalau di rumah itu kadang-kadang kurang kompak kali ya. Misalnya saya bilang sama anak saya 3 kebetulan laki-laki semua. Jangan main HP aja ya kan gitu. Makanya mamanya suka nyeletuk, biarinlah hari libur ya kan gitu. Nah itu jadi semacam ada pembelaan ya. Atau misalnya ntar kalau udah lulus sekolah berikutnya mondok ya. Mamanya suka nyeletuk ya kan gitu. Biarin katanya ikutin anaknya aja. Nah itu gimana Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum Ini warahmatullahi pertanyaan wabarakatuh. menarik sekali Ustaz Zafi. Jadi ada triangle ini. Ibu, bapak dan anak. Komunikasi kadang-kadang nggak bertemu, saling membela begitu ya. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman kayaknya ya Pak ya. Tapi ini dirasakan pasti oleh setiap keluarga ya. Biasanya ayahnya marahin, ibunya yang ngebela dan saling membela. Nah, salah satu asas kesakinahan, kekompakan dalam rumah tangga itu al-ittihadu asasu fi aqdiz zawaj. Jadi persatuan, harus saling kompak, saling memahami itu adalah kunci kesuksesan rumah tangga. Ya, ayah sama ibu itu harus pendapat. Jadi nanti kalau biar nggak berantem depan anak kan jadi bingung. Ayah nggak ngebolehin tapi ibu boleh. Nah apa yang harus dilakukan? Ini sama kejadiannya seperti pengalaman saya sendiri. Anak saya baru usia 5 tahun. Ya, nggak boleh makan es krim ya, kata saya. Tapi sama ayahnya dibeliin es krim. Tapi sama Abi boleh katanya. Nah akhirnya kan ada pendapat yang bentrok ya, tidak saling menyatu gitu. Nah ini yang bisa jadi solusi adalah orang tua harus ngobrol, suami istri, dan kita bicara dengan baik begini. Ya nanti kalau misalkan kita pengen menerapkan suatu hal terkait anak kita, kalau bisa harus sepakat ya. Masalah es krim saja itu memang sepele. Tapi kan anak itu jadi punya pikiran kok orang tua saya labil ya. Yang satu boleh, yang satu enggak gitu ya Bu ya. Maka di sini harus sepakat. Jadi harus terus diadakan komunikasi yang baik. Dan kalau bisa ketika ayah bilang iya, ayah saya boleh makan es krim ya? Iya kata ayahnya, ibunya jangan langsung nanggepin. Enggak boleh, gimana nih si ayah, emang ayah kamu nih kurang ajar nih katanya sama anak dan lain sebagainya. Gitu ya, menyalahkan ayahnya depan anak. Ya, ini kan jadi pertikaian juga, contoh yang tidak baik buat anaknya. Oleh karenanya kalau bertengkar, kalau beda pendapat, kalau ada hal yang kira-kira tidak sepakat, langsung cari tempat yang aman dan sepi. Tidak di depan wajah anak kita. Sini dulu ya, sini. Kenapa? Ayah ngebolehin makan es krim. Ya. Padahal mama udah ngelarang, gimana dong? Ya udah kita bilang kali ini saja ya, nanti hari-hari lain tidak boleh banyak-banyak. Seperti itu.
Ya, jadi dicari momen penting, jangan di situ juga ngomelin. Ya sebenarnya ini pengalaman sih setiap orang seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Sama kayak jodoh, anaknya baru dapat jodoh. Kata ibunya bagus ya, kata ayahnya oh tidak, ibu diam gak usah ngomong. Ini urusan ayah katanya. Ini kan menjadi anak itu tidak tahu harus mana yang dia ikuti antara ayahnya atau ibunya. Akhirnya dia mengikuti pendapat orang lain yang terkadang tidak maslahat buat kehidupannya yang akan datang. Ya, jadi orang tua itu sekali lagi Ustazah Nada sudah menyampaikan, Mas Agung sudah menyampaikan, komunikasi itu paling penting suami istri. Mau dalam hal apapun ya, biar nggak terjadi perselingkuhan, biar tetap setia, biar tetap sama-sama sepakat mendidik anak. Satu hal sebenarnya harus diterapkan adalah komunikasi yang baik dan keterbukaan antar pasangan, seperti itu mungkin. Jadi bisa ditegaskan bahwa dalam rumah tangga yang tenang tidak dalam arti semuanya kelihatan silent begitu ya. Artinya perseteruan itu setiap saat bisa terjadi. Namanya rumah tangga ya, pasti ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ani yang akan dijawab oleh Ustazah Nada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan yang diberikan ini, Ustazah, melihat pemandangan pada siang hari ini rasanya teduh ya. Udah ada di depan kita Ustazahnya masih muda, soleha, pinter lagi ya. Gimana sih caranya orang tuanya mendidik Ustazah sampai sepinter ini? Coba bagi dong buat kita ibu-ibu sini. Nah, dan yang kedua Ustazah, kalau misalnya anak kita itu udah takwanya gimana, soleh dan soleha, itu rasanya hati sebagai orang tua itu bersyukur banget. Bagaimanapun doa dari anak-anak itu mahkota buat ibu-ibu, ibundanya dan ayahnya. Dihadiahkan mahkota seperti itu rasanya kita udah syukuri. Gak usah dikasih gajinya anak-anak deh, gak usah, kita gak berharap. Kita cuma berharap ini di sisa hidup kita ini, alangkah nikmatnya bila kita mendapatkan anak yang baik. Itu aja Ustazah. Masya Allah, luar biasa. Silakan Ustazah Nada. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu. Memang dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atyabu ma akala rajulu min kasbihi wa walidihi min kasbihi. Atyabu ma akala rajulu, yang paling atyab, yang paling bagus, yang paling baik seseorang itu makan dari hasil jerih payahnya. Ibu berdagang, bapak usaha, ada untungnya dimakan, itu yang paling bagus. Itu yang atyab, yang paling thayyib, karena dari jerih payah keringat kita. Ya, wa walidihi min kasbihi, jangan lupa anak ketika dia melakukan kebaikan itu akan mengalir pahalanya untuk orang tuanya. Ketika masih ada di muka bumi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara misalnya. Kemudian ketika orang tua sudah meninggal dunia, enggak melupakan, tetap mengirimkan atau membacakan suratul Fatihah atau melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh anak ini pasti akan sampai kepada kedua orang tua. Nah, tentunya enggak simsalabim. Semuanya harus ada proses. Bagaimana? Yang pertama nih, melengkapi dari Ustazah Syifa, komunikasi suami istri harus sama. Jangan nggak kompak. Harus ada komunikasi bagaimana untuk mendidik anak. Bisa dikomunikasikan. Pokoknya ibu yang mendidik, ayah menjadi panutan. Ketika ibu bilang pokoknya sholat berjamaah. Ketika azan berkumandang nggak main handphone. Kompak nih antara ibu dan bapak, kompak nggak main handphone. Nanti jadi labil, jadi bingung juga ini anak. Kata ibu nggak boleh main handphone, tapi ngelihat bapak di pojokan masih main handphone. Nah, jadi ada dua peranan yang sangat penting, bahwasannya ibu menyampaikan, memberikan penyampaian ilmu secara materi, dan juga prakteknya juga harus dilakukan oleh kedua orang tua. Ibu, bapak harus kompak, bukan hanya menyampaikan materi-materi secara teori aja, tapi juga prakteknya harus ditunjukkan sebagai figur. Karena anak ini kan bisa memandang senantiasa kehidupan di dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Ya, jadi peran kita tentunya menjadi figur. Contoh yang lain, ketika dalam perjalanan kita ingin anak kita ini anak yang murah, senang berbagi. Dalam perjalanan orang tua juga ayo murah berbagi. Nih Umi, ibu, mamah, ayah membagi ini, kasihan kita makan enak, dia kurang makan, nih kita berbagi. Nanti secara
tanpa disadari akan terbentuk yang namanya karakter anak mudah untuk berbagi. Jadi semua itu bisa dibentuk bagaimana cara orang tua dalam menjalani kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, yang harus difahami, orang tua khususnya ibu punya satu hal yang sangat istimewa, yaitu doa. Doanya seorang ibu, doa yang tidak ada tabir. Doanya seorang ibu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sholat 5 waktu, habis sholat sempatkanlah kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Dan doanya terus menerus. Kayaknya udah soleh nih. Udah deh, berhenti doanya. Jangan, teruslah kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita sepanjang waktu sampai akhir hayat kita agar terciptalah, terjagalah, istiqomahlah anak kita anak yang soleh atau solehah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sayang sekali waktu kita sangat singkat sekali, tapi tadi pertanyaan dari Ibu Ani yang sangat menarik, bagaimana kita bisa bertemu dengan dua ustazah yang pinter-pinter ini. Memang pinter ini Bu Ani. Ustazah Nada lulusan dari Syria, kemudian Ustazah Syifa lulusan dari Mesir. Nah, mungkin nanti bisa berbagi di lain waktu bagaimanakah kita membentuk anak-anak yang soleh dan soleha. Mungkin di sisa waktu Ustazah Syifa bisa berbagi secara singkat bagaimanakah bisa mendidik, bisa mewujudkan. Baik Mas Agung, makasih ya. Saya tambahkan sedikit Ibu. Yang pertama, hadza min fadli Robbi, ini karunia Allah. Ya, sesoleh apapun orang tua dia tidak bisa mentransfer kesolehannya. Cukup doa dan memang itu karunia dari Allah. Tapi orang tua juga harus jadi uswah terpenting di hadapan anak-anaknya. Jadi kalau pengen punya anak soleh, jadi orang tua yang soleh dulu. Ya, pengen punya anak baik, jadi orang tua yang baik. Pengen punya anak bagus agamanya, jadi orang tua yang mencontohkan agama yang baik di depan anak-anaknya. Yang kedua, kasih makan yang halal. Ya. Jadi kenapa anak kita tidak nurut, kenapa anak kita susah dididik, kenapa anak kita mungkin jauh dari agama, bisa jadi makanan yang selama ini masuk ke dalam perutnya itu tidak halal. Dari hasil-hasil yang haram, menipu orang, korupsi, mengambil hak-hak orang gitu ya. Jadi itu ternyata sangat-sangat berhubungan dan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang seorang anak. Jadi alhamdulillah saya punya orang tua, ya walaupun orang tua saya bukan yang orang alim sekali ataupun orang hebat sekali, tapi ada satu yang dia tekankan dalam mendidik kita semua, ketika dia memberi makan kita yang harus ditekankan adalah bahwa ini halal. Walaupun tidak mahal makanannya, walaupun tidak banyak makanannya, tapi ini halal. Yang kedua, orang tua saya itu dari kecil seringkali memberikan petuah-petuah agama. Jadi ayah saya ini kan juga salah satu seorang penceramah kayak Ustazah Nada ya, orang tuanya penceramah juga, orang tua saya seperti itu juga. Jadi kemanapun orang tua saya ngajar ngaji itu saya diajak, walaupun masih kecil belum ngerti, suruh duduk mendengarkan. Dan selanjutnya adalah setiap sore hari yang tidak pernah saya lupakan, kalau bahasa kitanya itu bahasa Betawinya apa, ngegoprek duduk gitu ya, nyender sambil kumpul keluarga, itu ayah saya tidak pernah lupa membuka satu buku atau kitab. Jadi kalau tentang sirah nabawiyah diajarkan tentang sirah, begini loh sirah nabawiyah. Kalau tentang fikih seperti ini, bahkan kalau pulang dari pesantren tidak serta-merta ayah saya lepas tanggung jawab. Ayah dan ibu saya, ya udah kamu udah dididik di pesantren udah. Pulang liburan mau ngapain aja silahkan, iya tidak. Tapi ada dialog yang dilakukan. Pulang dari pondok, apa yang dipelajarin nak? Hafalannya sudah sampai mana? Boleh? Papa dengar nggak? Coba boleh dong Papa gitu. Uji begitu ya? Boleh Papa Uji lah kalau bahasa kitanya. Jadi baik, mungkin sedikit tips. Terima kasih Ustazah Naza dan Ustazah Syifa yang telah memberikan sebuah gambaran kepada kita sekaligus ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan saya mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mandul? Maka para sahabat menjawab, orang yang mandul adalah orang yang tidak mempunyai anak. Rasulullah segera menjawab, orang yang mandul adalah orang yang banyak anak tetapi tidak memberikan manfaat kepada kita ketika kita meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang terlahir sebagai anak-anak yang kelak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Dan bagi Anda
bisa menyaksikan acara Damai Nusaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan tayangan-tayangan yang terbaru, dengan tema-tema terbaru yang kami siapkan untuk Anda. Akhirnya saya Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada siang hari ini. Kami semua bersimpuh di hadapan-Mu. Yang kami harapkan adalah jadikanlah kami hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Ya Allah, pada siang hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami mengharap ridha-Mu. Apa yang kami lakukan di muka bumi ini, jadikanlah kami orang tua yang mudah untuk mendidik anak-anak kami. Dan kami bersimpuh pada siang hari ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, zuriyah kami menjadi anak yang soleh soleha. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.